Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsie Cynthia, NPM 1911010057, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6 kelas A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Praktikum Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Selamat menyaksikan. Baik Ibu Awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Baik, selanjutnya Ibu akan mengabsensi anak-anak ya. Absen pertama Abel. Hadir. Absen kedua Mita. Hadir. Absen ketiga Leni. Hadir. Absen keempat Nopi. Hadir. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini anak-anak hadir semua ya. Baik anak-anak, sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada anak-anak, adakah anak-anak di sini yang bersuku Madura? Tidak. Tidak ada ya? Ya. Kalau berasal dari Madura? Tidak. Tidak ada juga. Atau anak-anak ada yang pernah pergi ke daerah Madura? Tidak. Baik, jadi tidak ada ya yang bersuku Madura atau berasal dari Madura ataupun pernah pergi ke Madura. Jadi anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai tradisi Islam di Madura. Nah, adapun manfaat kita dalam mempelajari materi ini, yang pertama yaitu merasa bangga dan mencintai kebudayaan Islam yang ada di Madura yang merupakan buah karya umat-umat terdahulu. Nah, yang kedua yaitu umat Islam itu mampu berpartisipasi memelihara tradisi Islam tersebut. Nah, yang ketiga yaitu mengambil pelajaran dari berbagai tradisi dan upacara keislaman yang ada di Madura. Dan yang terakhir manfaatnya yaitu memupuk rasa semangat dan motivasi untuk terus menghargai dan juga melestarikan tradisi Islam yang ada di Madura. Baik anak-anak, selanjutnya mari kita perhatikan gambar yang ada di depan ini. Ada dua gambar. Yang pertama adalah gambar kegiatan karapan sapi yang ada di Madura. Dan gambar yang kedua menunjukkan gambar dari baju adat masyarakat Madura. Siapa anak-anak yang mau menjelaskan mengenai isi dari gambar satu? Aku, Bu. Baik, silakan kepada Leni maju ke depan untuk menjelaskan isi dari gambar sapi tersebut. Harapan sapi adalah perlombaan pacuan sapi. Tradisi ini merupakan ciri khas masyarakat Madura. Budaya khas suku Madura ini digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September. Lalu akan dilombakan lagi untuk final pada akhir September atau Oktober. Karapan sapi termasuk salah satu jenis kesenian olahraga atau permainan tradisi yang rutin dilakukan masyarakat Pulau Madura. Tradisi sarapan sapi ini diadakan sebagai untuk berwujudan rasa syukur warga atas suburnya tanah tandus. Baik, terima kasih kepada Leni. Kita akan beralih ke gambar kedua ya, yaitu gambar mengenai baju adat masyarakat Madura. Baik, siapa yang ingin menyampaikan isi dari gambar kedua? Dipersilakan. Saya, Bu. Baik, persilakan Abel untuk maju ke depan. Pakaian adat merupakan bagian dari kebudayaan Indonesia. Yang maksud dengan pakaian adat menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah pakaian tradisional yang sudah dipakai turun-menurun sebagai identitas daerah yang dibanggakan. Nama pakaian adat Madura untuk pria dari kalangan rakyat biasa adalah baju pesaan dan celana gomboran. Pakaian ini tidak hanya dapat dipakai untuk secara resmi, tapi juga dapat digunakan di rumah. Arti merah dan putih dengan garis yang tegas melambangkan kegagahan dari jiwa dan semangat berjuang yang gigih dalam melawan musuh maupun mencari nafkah.
Baik, terima kasih kepada Abel. Silakan untuk duduk. Marilah kita beri aplaus ya untuk kedua teman kita yang sudah memberanikan diri untuk maju. Baik anak-anak, jadi Ibu sedikit memberikan penguatan dari isi gambar yang telah dikemukakan oleh dua teman kita ya, yaitu Leni dan juga Abel. Nah, kita ke gambar yang pertama terlebih dahulu. Ini merupakan gambar salah satu tradisi yang menjadi kebanggaan masyarakat Madura, yaitu tradisi karapan sapi. Nah, karapan sapi ini dilakukan dengan tujuan sebagai bentuk rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas kesuburan tanah yang ada di Madura. Nah, berikutnya yaitu gambar yang kedua, gambar baju adat dari masyarakat Madura. Nah, baju adat dari masyarakat Madura ini disebut dengan baju pesaan dan celana gomboran. Nah, ini sangat praktis dipakai sehingganya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Madura memakai pakaian tersebut. Jadi bukan hanya dalam acara-acara adat saja, tetapi dipakai juga dalam kegiatan sehari-hari. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok ya. Kita bagi berdasarkan urutan tempat duduk saja. Kelompok 1 yaitu terdiri dari Nopi dan juga Abel, dan kelompok 2 terdiri dari Mita dan juga Leni. Baik, sekarang kita beralih kepada bagian penasaran. Nah, di buku paket sudah ada ya bagian penasaran, yaitu ada 3 kolom. Kolom pertama nomor, lalu kata tanya dan pernyataan. Jadi di situ anak-anak mengajukan pertanyaan ya mengenai tradisi yang ada di Madura. Nah, tetapi sekarang kita kaitkan dengan materi kita, yaitu tradisi Islam yang ada di Madura. Nah, sekarang perwakilan berkelompok silahkan mengajukan masing-masing satu pertanyaan ya untuk bagian penasaran. Kelompok 1, siapa yang mau mengajukan pertanyaan? Saya, Bu. Abel. Ya, baik, silakan. Apakah penting mempelajari tradisi Islam di Madura? Baik. Kelompok 2, pertanyaannya? Aku, Bu, bagaimana sikap kita terhadap perbedaan tradisi Islam di Nusantara? Baik. Akan Ibu tuliskan di papan tulis ya untuk lebih jelasnya. Baik, kita sudah memiliki 2 pertanyaan ya anak-anak. Yang pertama yaitu apakah penting tradisi Islam di Madura. Yang kedua yaitu bagaimana sikap kita terhadap perbedaan tradisi Islam yang ada di Nusantara. Baik, sekarang sistemnya adalah silahkan. Ini kan pertanyaan dari kelompok 1 dan ini pertanyaan dari kelompok 2 ya. Sekarang pertanyaannya ditukar antara kelompok 1 dan kelompok 2 dan silahkan dijawab. Jadi kelompok 1 menjawab pertanyaan kelompok 2 dan kelompok 2 menjawab pertanyaan kelompok 1. Paham ya sistemnya? Paham. Baik. Apakah penting tradisi Islam di Madura? Perwakilan dari kelompok 2, siapa yang mau menjawab? Aku, Bu. Baik. Silakan pada Leni untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2 mengenai apakah penting tradisi Islam yang ada di Madura. Tentu sangat penting karena dapat menambah wawasan tentang keislaman hingga mampu meneruskan dan mempertahankan perjuangan umat Islam. Menambah rasa persatuan dan kesatuan, nasionalisme, memberani serta solidaritas umat Islam seperti yang dicontohkan oleh tokoh-tokoh terdahulu. Terima kasih kepada Leni, perwakilan dari kelompok 2 ya, yang sudah menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Baik, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan nomor 2 yang akan dijawab oleh kelompok 1. Silahkan, kelompok 1, perwakilan. Menghargai dan menghormati segala perbedaan yang ada di dalam masyarakat, misalkan pendirian yang kita anut kepada orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, menyelesaikan permasalahan atau pengambilan keputusan dengan musyawarah sehingga perbedaan yang ada bisa terjembatani dengan baik, mengutamakan dengan musyawarah sehingga perbedaan yang ada bisa terjembatani dengan baik, mengutamakan sikap toleran dan tenggang rasa, mengutamakan kepentingan bersama di atas segala perbedaan yang ada. Baik, terima kasih ya kepada masing-masing perwakilan kelompok yang sudah menyampaikan jawaban dari hasil diskusi kelompoknya.
Baik anak-anak, jadi Ibu sedikit memberi penguatan ya mengenai jawaban dari kelompok 1 dan juga dari kelompok 2. Masing-masing jawaban dari tiap kelompok itu sudah sangat baik. Jadi di sini Ibu sedikit memberikan tambahan. Kita akan membahas yang pertama mengenai pertanyaan dari kelompok 1 ya. Apakah penting mempelajari tradisi Islam di Madura? Tentunya sangat penting. Mengapa? Karena dengan mempelajari tradisi Islam yang ada di Madura, kita menambah khasanah keilmuan kita. Kita ke pertanyaan berikutnya, yaitu bagaimana sikap kita terhadap perbedaan tradisi Islam yang ada di Nusantara ya. Jadi cakupannya sudah senusantara. Nah, yang Ibu tambahkan cukup 2 hal, yaitu saling menghargai dan juga toleransi. Ketika kita sudah menghargai dan memiliki rasa toleransi, maka tidak akan pernah terjadi perpecahan jika terjadi perbedaan tradisi Islam yang ada di setiap daerah. Baik anak-anak, sekarang kita ke bagian buka cakrawalamu ya. Nah, jadi di sini sudah ada tradisi dan upacara Islami dari masyarakat Madura. Silakan masing-masing siswa membaca secara bergantian ya materi tersebut. Baik anak-anak, jadi Ibu sedikit memberikan penguatan materi ya dari materi yang sudah dibaca oleh anak-anak tadi mengenai tradisi dan upacara Islam yang ada di masyarakat Madura. Membuat peta konsepnya terlebih dahulu ya. Nah, jadi di Madura ada 4 kegiatan upacara keislaman yang ada di masyarakat Madura. Kita akan jabarkan satu persatu ya. Pertama yang dibaca oleh Leni yaitu sholawatan. Nah, tradisi sholawatan yang ada di masyarakat Madura mungkin sedikit berbeda dengan yang ada di daerah kita. Jika di masyarakat Madura, sholawatan itu dilaksanakan bukan di masjid ya, tetapi di rumah-rumah masyarakat dan dilakukan secara bergantian atau bergiliran. Misalkan minggu pertama acara sholawatannya di rumah Leni, lalu minggu kedua acara sholawatannya di rumah Mita, dan di minggu berikutnya di rumah Abel, dan minggu berikutnya di rumah Nopi. Jadi secara bergantian masyarakat Madura itu melakukan sholawatannya dan bukan di masjid ya, tetapi di rumah-rumah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memupuk rasa kekeluargaan dan juga rasa kekerabatan. Di Madura yang kedua ya, yaitu namanya rokatase. Nah, mungkin di sebagian anak-anak baru mendengar ya apa itu rokatase. Jadi sesuai dengan yang dibacakan oleh Mita tadi, rokatase itu merupakan kegiatan dari masyarakat yang ada di Madura sebagai bentuk rasa syukur atas keberlimpahan rezeki yang mereka dapatkan. Misalkan masyarakat Madura mendapatkan banyak panen padi ataupun panen sayur-sayuran ataupun hasil pertanian lainnya, lalu tanah-tanah itu menjadi subur. Nah, maka akan diadakan acara yang bernama rokatase ini. Baik, selanjutnya kita beralih ke kegiatan yang ketiga ya dari masyarakat Madura, yaitu kebudayaan rokat. Jadi antara rokatase dan kebudayaan rokat itu berbeda ya, tujuannya saja sudah berbeda. Nah, jika rokatase dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas berkelimpahnya rezeki, maka kebudayaan rokat ini dilakukan apabila misalkan dalam satu keluarga terdiri dari 5 orang dan hanya terdapat 1 laki-laki, maka diadakanlah acara kebudayaan rokat ini. Kegiatan yang terakhir yaitu Maulid Nabi. Jadi kegiatan Maulid Nabi yang ada di masyarakat Madura itu tidak jauh berbeda ya dengan masyarakat yang ada di daerah kita, yaitu melaksanakan kegiatan untuk memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Jadi demikian ya anak-anak mengenai materi kita, yaitu tradisi dan upacara Islam yang ada di Madura. Baik anak-anak, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, tidak ada ya. Alhamdulillah anak-anak semuanya sudah paham.
Anak, demikian ya materi yang sudah anak-anak bacakan dan juga sudah Ibu jabarkan secara rinci. Nah, berikutnya silakan dilihat di buku paketnya ya. Kita ke bagian yang berikutnya yaitu kembangkan wawasanmu. Dan di situ ada tugas per kelompok ya anak-anak. Silahkan nanti anak-anak kerjakan di rumah ya. Bagian kembangkan wawasanmu dan juga pada bagian refleksi. Dan Ibu di sini ada sedikit pertanyaan ya, ada 10 pertanyaan ganda dan juga pertanyaan esai. Silakan anak-anak kerjakan juga di rumah ya. Ini silakan dibagikan. Jadi minggu depan kita akan mengumpulkan 3 tugas ya. 1 tugas per kelompok yang ada di bagian kembangkan wawasanmu, dan 2 tugas individu yaitu tugas yang ada pada bagian refleksi dan juga pada lembar yang sudah Ibu bagi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Baik, dapat Ibu tarik kesimpulan mengenai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini bahwasanya Madura itu adalah salah satu suku di kawasan Pulau Jawa yang mayoritas penduduknya itu beragama Muslim, dan salah satu suku di Indonesia yang sangat kental sekali menjaga tradisi nenek moyangnya, mulai dari pakaian adat dan tradisi-tradisi lainnya ya. Nah, sehingganya kebanyakan tradisi di Madura ini adalah tradisi Islami, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya, seperti acara sholawatan, maulid nabi, lalu kebudayaan roka dan juga rokatase. Demikian kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sedikit Ibu evaluasi mengenai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah sudah berjalan dengan cukup baik, dan juga anak-anak dari perwakilan kelompok sudah cukup aktif untuk menyampaikan jawaban dari pertanyaan ataupun memberikan pertanyaan yang sudah cukup kritis. Dan Ibu harapkan minggu depan kita lebih baik lagi ya. Untuk minggu depan kita akan membahas mengenai tradisi Islam di Jawa. Demikian kegiatan pada hari ini. Marilah bersama-sama kita mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.